Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Kiranya doa saya menyertai saudara sepanjang hari diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Saudara, untuk memulai renungan kita saat ini, saya ingin kita terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, mengaruniakan kepada kami hidup di hari yang baru ini. Pimpinlah kami sepanjang hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya harap saudara bisa membaca firman Tuhan ini nanti setelah mendengarkan renungan ini dengan baik. Dan yang menjadi ayat perenungan kita pagi ini adalah terambil dari ayat yang ke-14. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting yang ingin kita petik dan ingin kita renungkan dari kebenaran ini adalah maju dalam perlombaan iman. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana sudah pernah saya jelaskan dalam renungan kita sebelumnya, bahwa perjalanan kehidupan kekristenan kita selama kita ada di dalam dunia ini adalah sebuah perlombaan, adalah sebuah perjuangan, adalah sebuah pertandingan. Dan kalau kita tahu saudara, dalam sistem atau aturan perlombaan, seseorang yang mampu mencapai garis finish terlebih awal, dia adalah pemenang sebuah perlombaan. Dan dalam hal berlomba saudara, kalau kita perhatikan, untuk menjadi seorang pemenang ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Ada 3 paling tidak prinsip yang saya ingin sampaikan, bahwa ternyata perlombaan itu selalu dimulai dari titik awal yang disebut garis start. Tidak ada perlombaan kalau tidak ada garis start. Untuk menjadi seorang pemenang lomba yang kedua adalah kita harus mampu berlari dengan kecepatan maksimal, semaksimal mungkin. Itu yang perlu kita pahami. Dan yang ketiga yang disebut pemenang dalam sebuah perlombaan adalah seseorang yang mampu mencapai garis finish lebih awal dari orang lain. Itu pemenang sebuah lomba saudara. Dia mampu mencapai garis finish lebih awal melebihi orang lain. Jadi menjadi seorang pemenang itu adalah dambaan setiap kita, dambaan semua orang, dambaan setiap orang yang ikut dalam perlombaan. Demikian halnya sebagai seorang Kristen saudara, kita berharap bahwa dalam perjalanan kekristenan kita ini, kita bisa menjadi seorang pemenang dan juara. Itu impian kita saudara. Dan saya percaya saudara juga mengharapkan itu. Namun tidak bisa kita sangkal bahwa ternyata banyak hal yang bisa menghambat langkah kita untuk maju meraih kemenangan iman kita. Kita tidak bisa menutup mata. Banyak hal, mulai dari persoalan-persoalan kecil yang bersumber dari diri kita sendiri, sampai kepada masalah-masalah besar yang mungkin sengaja dibuat oleh musuh kita, menghambat, menghalangi langkah iman kita untuk maju. Sehingga saudara, pengharapan akan kemenangan yang kita impikan itu seringkali tidak dapat kita raih dengan baik. Seringkali kita tidak bisa raih dengan maksimal. Untuk itu dalam renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sering menjadi penghambat bagi kita untuk maju melangkah dalam perlombaan iman. Yang kesemuanya ini saudara, penghalang-penghalang yang saya maksud ini bersumber dari diri kita sebenarnya. Apa itu saudara? Yang pertama, yang menjadi penghalang untuk kita maju dalam perlombaan iman yang bersumber dari diri kita adalah yang pertama, yaitu orientasi hidup yang salah. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan,
aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada fakta yang harus kita singkapkan lewat ungkapan ini, saudara. Apa itu? Ternyata terhambatnya pencapaian sebuah tujuan hidup yang benar umumnya dikarenakan kegemaran kita untuk menikmati masa lalu di masa sekarang. Sehingga saudara, kita sulit menerima fakta hidup yang sebenarnya sedang kita hadapi saat ini. Kita sering bernostalgia dan berkata, kalau dulu saya begini, kalau dulu saya begitu, seterusnya. Sementara hidup kita sekarang bukanlah hidup yang dulu lagi. Itu yang sering terjadi, saudara. Dan jika kita ingin menjadi seorang pemenang, kita harus mampu mengubah orientasi hidup yang salah itu, saudara. Kita harus bisa mengubah orientasi hidup kita yang salah itu, yaitu melupakan masa lalu dan tetap mengarahkan pandangan kita untuk maju melangkah ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan hidup yang tidak fokus. Ini juga bersumber dari diri kita. Dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa tujuan hidupnya sebagai orang Kristen sejati adalah, kita baca tadi, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berarti tujuan hidupnya itu terfokus untuk memperoleh hadiah, panggilan Allah dalam Kristus Yesus itu. Oleh karena tujuan itu begitu penting, saudara, sehingga kalau kita lihat, ia pun harus fokus. Paulus katakan harus fokus. Karena itulah ia harus membuang segala kemungkinan yang menjadi penghambat, yang menjadi penghalang untuk bisa fokus mencapai tujuan hidupnya itu. Sehingga melupakan apa yang di belakangku, meninggalkan apa yang di belakangku, dan mengarahkan diriku untuk memandang ke depan. Itu yang kedua, memiliki tujuan hidup yang fokus. Yang ketiga adalah, yang sering menjadi penghambat kita tidak bisa maju dalam perlombaan iman kita adalah pikiran kita yang sering sempit. Ya, pikiran tentu adalah tempat untuk membentuk pengertian. Lewat pikiranlah kita dapat mengerti banyak hal dalam hidup ini. Kalau kita lihat, saudara, ada orang mengungkapkan kita akan seperti apa yang kita pikirkan. Saya tidak tahu apakah saudara setuju dengan ungkapan ini. Sehingga saudara, jika pikiran kita luas dan benar, maka saya yakin pengertian kita juga akan luas dan benar. Tetapi jika pikiran kita tertutup dan sempit, maka saya juga sangat yakin pengertian kita pun akan seperti itu, tertutup dan sempit. Jadi untuk menjadi seorang pemenang, saudara, kita harus mampu mengarahkan pikiran kita secara terbuka, secara fokus kepada tujuan yang ingin kita capai dalam hidup ini. Itu yang perlu. Jadi arahkan supaya dirimu itu berpikir terbuka dan fokus kepada tujuanmu. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-15 bagian B, kalau saudara membacanya itu, jika lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Artinya kalaupun memang kita merasa kita tidak bisa mengerti, marilah minta tuntunan Tuhan untuk bisa membuka pikiran kita terbuka untuk melihat semua rencana Tuhan itu. Saudara-saudara, dalam ayat 16 di sana diungkapkan, baiklah tingkat pengertian kita yang kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya saudara, sebagai seorang pengikut Kristus, mari kita membenahi diri kita sebaik-baiknya, sehingga kita dengan yakin dan percaya turut serta mengambil bagian dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada masing-masing kita. Dalam perlombaan iman yang diwajibkan untuk kita, saudara. Sehingga marilah kita melakukan semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga oleh pertolongan Tuhan sajalah kita dimampukan untuk bisa menjadi seorang pemenang dalam perlombaan iman kita. Saudara, saya percaya bahwa dengan renungan ini Tuhan kiranya akan memberkati saudara dimanapun saudara mendengarkan renungan pagi ini. Tuhan membuka
pikiran saudara untuk mengerti betapa pentingnya orientasi hidup yang benar dalam kita, betapa pentingnya tujuan hidup yang terfokus, dan betapa pentingnya pikiran yang terbuka untuk mencapai kemenangan dalam perlombaan iman kita. Akhirnya saudara, Tuhan memberkati saudara dengan renungan kita pagi ini, sehingga dalam menjalani hidup hari ini saudara bisa melangkah dalam kemenangan iman. Untuk mengakhirinya, saya ingin kembali memimpin saudara berdoa. Buka hati saudara, kita berdoa saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh menerima firman ini untuk membuka pikiran kami untuk memahami bahwa sesungguhnya Tuhan memimpin kami dalam perlombaan iman untuk mencapai kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Berkati umat yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami hari ini boleh dipimpin oleh Tuhan untuk berjalan dalam kemenangan Kristus Tuhan kami yang telah menang itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan memberkati saudara sepanjang hari ini. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.